Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan buku 7 mengenai PKM Gagasan Tertulis atau biasa disingkat dengan PKM GT. Sebelum kami memaparkan isi dari buku 7, alangkah baiknya jika kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nur Asisa dari kelas C19B. Perkenalkan, nama saya Rizaldi. Saya berasal dari kelas C19B. Perkenalkan, nama saya Ayu Wulandari dari kelas C19B. Pengertian dan tujuan PKM GT. PKM GT adalah konsep perubahan atau pengembangan yang bersifat futuristik, realistik, dan jangka panjang. Adapun tujuan dari kegiatan PKM GT adalah membudayakan kebiasaan menulis mahasiswa berbasis nalar dan memadukannya dengan penyusunan strategi perubahan atau pengembangan bangsa dan negara ke depan. Adapun sistematika gagasan tertulis, yang pertama, judul PKN tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Yang kedua, mahasiswa menyusun dan mengunggah proposal, yaitu isian kelengkapan, halaman utama, halaman inti. Lalu kemudian berkas diunggah ke SIM Belmawa. Lalu yang ketiga, proposal ditulis menggunakan huruf Times New Roman, ukuran 12, jarak spasi 1,15 spasi, ukuran kertas A4, margin 4333. Format penulisannya yaitu daftar isi 1. Pendahuluan. Bagian pendahuluan menguraikan latar belakang yang mengungkapkan tentang situasi dan kondisi bangsa, negara yang menjadi alasan mengangkat gagasan menjadi PKM GT. Bagian ini juga dilengkapi dengan tujuan dan besarnya manfaat yang ingin dicapai. 2. Gagasan. Bagian gagasan berisi uraian tentang 1. Kondisi terkini pencetus gagasan diperoleh dari bahan bacaan, wawancara atau diskusi, observasi, dan imajinasi yang relevan. 2. Solusi yang pernah diterapkan untuk memperbaiki kondisi pencetus gagasan. Yang ketiga, seberapa jauh kondisi pencetus gagasan dapat diperbarui atau dikembangkan jika gagasan tersebut dapat diimplementasikan. 4. Pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan gagasan dan peran atau kontribusi masing-masingnya. 5. Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan gagasan sehingga tujuan atau pembaruan yang diharapkan dapat tercapai. Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan gagasan sehingga tujuan atau pembaruan yang diharapkan dapat tercapai. Yang ketiga, kesimpulan. Kesimpulan berisikan pengungkapan gagasan yang diajukan, teknik mengimplementasikan yang akan dilakukan, dan prediksi hasil yang akan diperoleh. 4. Daftar pustaka. Lampiran 1. Biodata ketua dan anggota yang ditandatangani. Lampiran 2. Biodata dosen pendamping. Lampiran 3. Susunan organisasi tim penyusun dan pengembangan tugas. Lampiran 4. Surat pernyataan ketua tim. Lampiran 5. Format penyusunan rujukan dan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka menggunakan sistem Harvard Author Date Style. Sistem Harvard menggunakan nama penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama penulis secara alfabetis. Contoh, sumber penulis buku, penulis 1, penulis 2, dan seterusnya. Tahun publikasi, judul buku dicetak miring, edisi penerbit, tempat publikasi. Sumber penulis artikel atau jurnal. Penulis 1, penulis 2, dan seterusnya. Tahun publikasi, titik, judul artikel, titik, nama jurnal dicetak miring, titik, volume, nomor, titik, 2 halaman. Sumber penulis proceeding, seminar atau konferensi, penulis 1, penulis 2, dan seterusnya. Tahun publikasi, titik, judul artikel, titik, nama konferensi dicetak miring, titik, tanggal, bulan dan tahun, kota, negara, dan halaman. Sumber penulis skripsi, tesis, disertai, penulis, tahun publikasi, judul, skripsi, tesis, atau disertasi dicetak miring, universitas.
Sumber penulis website, penulis tahun, judul, alamat Uniform Resource Locator atau disingkat URL, tanggal diakses. Penilaian gagasan tertulis. Penilaian artikel PKMGT dilakukan dengan pertimbangan kreativitas, rasionalitas, keunikan dan manfaat tulisan, kelayakan implementasi dan dampak yang ditimbulkannya. Berdasarkan hasil penelitian, artikel PKMGT akan dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, tidak lolos seleksi. Bagi artikel yang nilainya lebih rendah dari batas minimum untuk dinyatakan lolos seleksi. Batas nilai minimum sangat tergantung dari mutu artikel PKMGT yang dinilai secara keseluruhan. Kedua, lolos seleksi tapi tidak diundang ke PIMNAS. Bagi artikel yang nilainya melebihi atau sama dengan batas minimal lolos seleksi, akan tetapi nilainya masih di bawah batas nilai minimal untuk diikutsertakan ke PIMNAS. Ketiga, lolos seleksi dan diikutsertakan di PIMNAS. Bagi artikel yang nilainya lebih dari batas minimal nilai lolos seleksi dan nilai lolos ke PIMNAS. Nilai total artikel PKMGT di PIMNAS terdiri dari 2 bagian dengan bobot yang sama, yaitu 50% untuk nilai artikel dan 50% nilai presentasi kelas. Nilai penentu kelompok mahasiswa PKMGT ke PIMNAS adalah nilai total artikel hanya akan diperoleh jika artikel PKMGT dipresentasikan di PIMNAS. 50% dikali nilai artikel ditambah 50% dikali nilai presentasi kelas. Proposal yang dinyatakan sebagai peserta PIMNAS di samping diwajibkan mempresentasikan proposalnya, juga diwajibkan membuat poster dengan tata cara pembuatan poster mengikuti aturan umum pembuatan poster PKM.